Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman, Mas Santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati. Alhamdulillah, Ramadan ini kita masih bisa ngaji ya. Biasanya kita ngaji jam 8 hari Rabu, tapi ini jam 9 ya. Tapi tadi sepertinya kita minggu depan jam 8.30 ya, setengah 9. Jam 9 terlalu malam. Lagi pula terawih tadi selesai itu jam 8.15 di masjid. Jadi minggu depan setengah 9 aja ya. Oke, habis terawih langsung lah. Paling istirahat kita 15 menit. Ya, ini adalah pertemuan keberapa Mas? 5 ya. Pertemuan 5 membahas soal jauhar. Ya. Jauhar itu kalau bahasa ininya diartikan dengan substansi, ya, substance. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah itu untuk pengarang kitab yang kita baca ini, yaitu Abi Nasr Al-Farabi. Karena Al-Farabi membahas soal Plato dan Aristotle, maka Fatihah juga untuk Plato dan Aristotle beserta seluruh filsuf dan para logikawan dan seluruh buku yang kita baca. Juga Fatihah untuk guru kita pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatihah juga untuk orang tua kita masing-masing, keluarga kita, dawil huquqi alaina. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dalam kehidupan kita dan ba'da mamatina. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita baca kalau dengan buku yang saya pegangin Darul ini halaman 37 sampai 39. Kalau yang dipegang Mas Ade apa? 86. Dari Mindalika Aidon Amrul Jawahir ya. Okay. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mas Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika aidon amrul jawahiri. Fa innal lati minha aqdama inda Aristoteles. Aqdamu ini. Aqdamu. Wa innal lati minha aqdamu inda Aristoteles ghairul ladzi minha aqdamu inda Aflatun. Fa inna aktsaron nadhirina fi kutubihima yahkumuna bi khilafi baina ra'yayhima fi hadzal babi walladzi haddahum ila hadzal hukmi wa hadzal dhanni huwa ma wajadu min aqawili Aflatun fi katsirin min kutubihi. Cukup situ aja dulu Mas. Nanti ulang lagi. Wa min dalika, ini dalikanya itu nadhar anil khilaf baina Aflatun wa Aristu ya. Dan sebagian dari pandangan terkait perbedaan antara Plato dan Aristotle juga itu amrul jawahir, perkara jauhar ya. Jauhar itu substansi ya. Ini saya ada beberapa definisi jauhar ya. Tapi yang terkenal itu adalah definisinya Al-Kindi ya. Di kitab Risalah fi Hududil Asya' wa Rusumih. Itu al-jauhar wa al-qaim bi nafsi, sesuatu yang berdiri sendiri, wa wahaminul lil a'rad, sesuatu yang membawa aksidensi. Aksidensi a'rad itu kayak sifat, sesuatu yang bisa disifati oleh yang lain. Lam tataghayyar dzatiyatuhu, tidak berubah kediriannya jauhar itu. Mausufun li ausofin, dia bisa disifati dengan sifat-sifat. Artinya substansi itu kayak misalnya tadi Mas, nama siapa Mas?
Rizky. Nah, Mas Rizky itu substansi. Kemudian misalnya disifati apa? Manusia itu substansi. Ya, misalnya disifati apa? Dia ganteng, dia keren dan seterusnya. Nah, itu adalah a'rad, aksidensi. Kan tinggi rendah itu kan sesuatu yang aksidental. Aksidental itu bisa melekat dan bisa tidak melekat. Sifat ya kalau di ininya artinya jauhar itu bisa disebut sebagai dzat ya, dzat. Oke. Nah, perkara jauhar ini wa innallati minha aqdamu inda Aristotle, sesungguhnya sesuatu yang diunggulkan ya. Sesungguhnya substansi yang diunggulkan oleh Aristotle itu ghairul lati minha aqdamu inda Aflatun. Itu berbeda dari substansi yang diunggulkan oleh Plato. Menurut pendapat berbagai orang, pembaca Plato dan Aristotle itu ada substansi yang diunggulkan, ada substansi yang biasa-biasa saja. Nah, yang diunggulkan oleh Plato itu berbeda dari substansi yang diunggulkan oleh Aristotle. Fa inna aktsaron nadirin fi kutubihima, mayoritas pengkaji kitab-kitab Plato dan Aristotle yahkumuna memutuskan bi khilafi baina ra'yaihima, memutuskan perbedaan pendapat Plato dan Aristotle fi hadal bab terkait dengan jauhar ya, substansi itu. Nah ini tadi udah sempat dibaca ya. Okay. Walladhi hadahum, sesuatu yang menetapkan mereka ila hadal hukmi, keputusan itu bahwa Plato dan Aristotle berbeda pendapat. Wahadadon, dan juga prasangka itu huwa ma wajadu fi aqawili Aflatun. Yang memutuskan itu apa? Sesuatu yang mereka temukan min aqawil Aflatun, dalam pernyataan Plato fi katsirin min kutubihi, di banyak buku-bukunya Plato. Mislu kitab Timaius, contohnya buku Timaius. Nah ini kalau bahasa Inggrisnya Timaius ya. Timaius mana Mas? Bawa. Oh ya. Ini bukan timus ya, timus makanan. Timaius. Timaius itu Timaius ya. Timaius itu buku dialog Plato yang membahas tentang universe, tentang semesta ya. Berbagai hal tentang semesta. Kemudian wa kitab Bulitiqo as-Shaghir, dan kitab politik kecil. Nah ini nggak jelas ini. Saya mencari ini yang dimaksud Politico as-Shaghir apa. Kalau Timaius ya. Buku Plato terkait dengan politik ada dua. Satu republik, satu statesman. Jadi ada dua kemungkinan itu ya. Tadi gimana sih tulisannya? Tiqo politik as-Shaghir. As-Shaghir ini ada dua kemungkinan nih ya. Republik atau statesman. Ya, tentang ini ada dua kemungkinan. Intinya tentang politik ya. Kalau ini yang Timaius itu tentang apa tadi? Semesta ya. Semesta. Artinya ini sebenarnya terkait dengan kosmologi sebenarnya. Kosmologi. Oke. Apa yang mereka dapatkan? Dilalatun. Tanda-tanda. Ala anna afdolal jawahir. Bahwasanya substansi yang paling utama. Wa aqdamaha. Yang paling unggul. Wa ashrofaha. Paling mulia. Hiya. Itu adalah jauhar yang al-qoribah minal akli wan nafsi.
substansi yang dekat dengan akal dan jiwa. Al-ba'idatu anil hissi wal wujudil qiyani, dan jauh dari indra his wal wujud al qiyani, wujud yang fisik. Nah, ini di dua buku itu ya. Di dua buku itu, ini karyanya siapa tadi? Plato ya. Ini di situ dinyatakan bahwa substansi yang utama ya, yang unggul itu adalah yang jauh dari, yang paling dekat dengan akal, artinya dia rasional sesuai dengan dan dekat dengan jiwa, dan jauh dari, jadi ini lebih dekat ke sini tapi less than indra dan fisik. Indra dan fisik ini tidak. Yang utama adalah yang ini tidak. Ini versi siapa? Plato. Ya, oke. Lanjut Mas, baca. Tumma wajadu katsiron min aqwili Aristoteles fi kutubihi mithla kitabihi fil maqulat wa kitabihi fil qiyasat asyartiyah yasrahu bi anna aulal jawahiri bitafdili wa taqdimi al jawahiru al awwal alladhi hiya al ashkhasu. Falamma wajadu hadhil aqwila ala ma dzakarnahu minat tafawuti wat tabayuni lam yashku fi anna bainal i'tiqadaini khilafan. Oke, good. Thumma wajadu, kemudian nadirin min kutubi Aristo tadi, orang-orang yang mengkaji buku-buku Aristotle ini dan Plato mendapatkan katsiron min aqwili Aristoteles, banyak dari pernyataan Aristotle fi kutubihi, di bukunya Aristotle, mitla kitabi fil makulat, contohnya di buku Aristotle tentang makulat. Makulat itu kategori ya. Aristotle ada bukunya, yang pertama adalah makulat. Makulat ini adalah kategorias. Kategorias. Ini bagian dari buku Organon. Organon itu buku Aristotle tentang logika. Ada 8 ya. 4 itu logika yang meyakinkan, 4 logika yang hanya praduga. Yang meyakinkan itu adalah tadi kategori, kemudian kedua ibaroh itu apa? Interpretation, on interpretation, tentang interpretasi. Kategori itu tentang kata-kata. Sementara interpretasi itu tentang kalimat. Kemudian prior analitik itu kias. Kalau di buku saya menyebutnya sebagai penalaran langsung. Sementara yang keempat, ini yang meyakinkan adalah burhan atau posterior analitik. Ya, posterior analitik. Baru yang keempat yang meragukan itu dialektika, ya, topik, kemudian sofistika, kemudian putika tentang sastra, kemudian retorika tentang cara untuk persuasi. Nah ini pertama dalil mereka menemukan di kategorias ya. Wa fi kitabi fil qiyasat asyartiyah. Kemudian di buku Aristotle yang berjudul Qiyasat asyartiyah. Qiyasat asyartiyah itu, qiyas itu kan silogisme. Syartiyah itu hipotetis. Silogisme hipotetis itu dibahas di posterior analitik. Jadi kemungkinan yang dimaksud dengan qiyasat asyartiyah, yang ini artinya adalah silogisme hipotetis. Ini harus belajar logika tersendiri nih untuk ini. Tapi ini ada di bukunya posterior analitik ya. Analisis kedua ya. Kemungkinannya itu karena ini nggak jelas dia. Bukunya Aristotle yang qiyasat syartiyah nggak ada. Maka ini apa ini? Saya nyari-nyari tadi. Oh, seperti tadi Politico As-Saghir itu nggak ada tuh bukunya Plato yang kayak gitu.
Mungkin dibahasa Arabkan dari salah satu buku ini. Nah ini, tapi yang paling dekat Qiyasat As-Sartiyah itu adalah posterior analytic. Yasrohu, Aristotle menjelaskan bi anna aulal jawahir bitafdil, bahwa substansi yang patut untuk diunggulkan, wa takdim, diutamakan, itu al jawahirul awal. Substansi yang pertama, allati hiya al ashos, yaitu substansi singular. Nah, jadi bagi Aristotle substansi yang utama, substansi utama adalah apa? Singular, ya. Ashos, singular. Kalau ini yang rasional dan indrawi ini adalah universal. Ya. Jadi bagi Aristotle substansi yang utama adalah singular. Singular itu satu persatu. Nih misalnya tadi Mas Ade, Mas Faik, ini kalian singular ini. Substansi satu persatu. Tapi kalau misalnya yang universal, yang lebih rasional dan itu misalnya ide tentang manusia. Itu universal. Kan kalian, kita semua kan beda kan? Tapi dalam kemanusiaan kita sama. Nah itu tadi universalia. Nanti naik ke atas lagi, kita bagian dari binatang. Nah itu lebih. Binatang itu kan rasional itu kan. Kenapa kok misalnya gini, gajah sebenarnya besar, kita sebut binatang. Sementara tengu, tahu ya tengu ya kalau ada. Kan kalau pernah di kampung tahu tengu itu. Itu musuh kita kalau main di sawah. Lapangan, Pak. Iya, main di lapangan ya. Ya kan? Ya, dan dia nyari tempatnya yang nggak seharusnya gitu kan. Pinter ya. Iya. Nah itu tadi, kenapa tengu yang kecil yang sulit dicarinya itu kan, tapi masih kelihatan merah-merah ya, itu disebut binatang juga, ya kan? Sementara gajah kelihatan gede itu binatang, ya kan? Sebenarnya kan apa titik ketemunya? Nggak ada itu. Nah, konsep kebinatangan itu tuh rasional. Nanti masuk lagi makhluk, wah lebih lagi. Semakin ke atas, semakin universal. Nah, bagi Plato, substansi yang utama harus dipikirkan itu adalah yang universal. Sementara Aristotle, oh tidak. Justru yang satu persatu tadi. Ini yang namanya tengu itu apa? Gitu. Kan memang Aristotle itu terkenal sebagai peneliti yang ini sangat empiris. Iya, detail dia. Bukunya itu kan banyak terkait dengan berbagai hal ya. Dia menulis soal misalnya gini, tentang manusia aja kita dibahas dari mulai muda, anak-anak, muda, tua. Kemudian tidur kita dibahas on dream, itu ada buku dia. On breath, tentang nafas. Binatang itu dibahas terkait dengan gerakan binatang, regeneration of animal, pergantiannya, dan seterusnya. Jadi dia membahas segala sesuatu sangat detail. Maka kemudian Aristotle di buku ini menyatakan bahwa substansi yang aula bitafdil wa takdim adalah ashos, sahas, satu persatu, singular ya. Bahasa sahas itu sebenarnya kalau kalian merujuk ke kamus filsafat artinya persona. Tapi di dalam bahasa logika, karena ini tadi ngerujuknya ke logika, singular itu satu. Ya, satu. Universal, umum. Falamma wajadu hadhil aqawila, ketika para pengkaji Plato dan Aristotle menemukan pernyataan seperti tadi, alamadakarnahu minat tafawuti wat tabayun, sebagaimana yang kami telah jelaskan pertentangan dan perbedaannya, syakka yashku ya, lam yashku, maka mereka tidak ragu fi anna bainal i'tiqadaini khilafan, bahwa antara keyakinan Plato dan Aristotle itu terdapat perbedaan. Nah, ini kan jelas itu kan. Noh, lihat. Ini Plato menyatakan bahwa substansi yang utama adalah yang rasional, yang jauh dari indera dan al-wujud al-kiyani, wujud yang fisik.
Sementara Aristoteles lebih melihat yang konkret-konkret. Beda dong. Lanjut Mas. Wal amru kadzalika li anna min madhhabil hukama'i wal falasifati ayyufarriqu bainal aqwili wal qadaya fi sana'ati al mukhtalifati fayatakallamuna ala syai'i al wahidi fi sana'atin bihasbi muqtadha tilka sana'ati thumma yatakallamuna ala dzalika syai'i bi'ainihi fi sana'atin ukhra bi ghairi ma takallamu bihi awwalan walaysa dzalika bibadiin wala mustangkarin iya. Id madarul falsafati alal qawli min haitsu wa min jihati ma kama qad qila annahu law irtafa'a min haitsu wa min jihati ma batalat haitsin tadi ini bukan haitsu ini haitsin berarti min haitsin law irtafa'a min haitsin wa min jihatin ma batalat tilkal ulumu wal falsafatu. Udah cukup itu. Cukup ya. Wal amru kadzalika. Perkaranya emang kayak gitu. Emang betul. Yang diomongin betul ya. Tapi ini kemudian ada sanggahan. Lianna min madhabil hukama'i wal falasifati. Karena sebagian dari aliran filsuf ya. Ayyufarriqu bainal aqawili wal qadaya fi sinaatil mukhtalifati. Sonaat atau sinaat sama aja. Saya biasanya bacanya sinaah. Yeah. Ayyufarriqu, mereka filsuf atau hukama itu tadi membedakan antara pernyataan dan proposisi di dalam disiplin yang berbeda. Sonaah itu saya artikan disiplin saja. Fayatakallamuna ala syai'il wahidi, maka filsuf itu mengatakan tentang satu hal fi sinaatin di suatu disiplin bihasbi muqtadatil kasinaah, sesuai dengan konteks ilmu itu ya, sesuai dengan bahasa ilmu tersebut. Tsumma yatakallamuna ala dzalika syai', kemudian mereka filsuf-filsuf itu mengatakan tentang sesuatu itu tadi bi'ainihi itu juga fi sinaatin ukhra, tapi mengatakannya di ilmu yang lain, bi ghairi ma takallamu bihi awalan, berbeda dengan apa yang dia katakan di awal tadi ya. Walaysa dzalika ibadiin wala mustangkar, tapi itu bukan sesuatu bid'ah dan bukan sesuatu yang ditolak ya. Idh madarul falsafah, karena madarul falsafati alal qauli min haitsin wa min jihatin ma, karena peredaran perkataan filsafat itu sesuai dengan konteks dan sudut pandang ya. Kama qad qila, sebagaimana dikatakan, annahu sa'an ya, bahwa sesungguhnya apabila sesuatu lawir tufi'a, saya yang bacanya urtufi'a aja, apabila diangkat min haitsin wa min jihatin ma, dari suatu sudut pandang tertentu, dari konteks tertentu, batalat tilkal ulumu wal falsafatu, maka batalah ilmu atau filsafat itu. Gini, yang dikatakan di sini adalah bahwa filsuf itu membedakan pernyataan-pernyataan di konteks yang berbeda, di ilmu yang berbeda. Satu perkataan ya tadi, itu ketika diungkapkan di satu ilmu, kemudian perkataan itu dikatakan di ilmu yang lain, nanti pengertiannya berbeda. Ya, ini tadi kan. Ya takallamu ala syai'il wahid fi sinaatin bihasbi muqtadatil kasinaah, tsumma yatakallamu ala dalika fi sinaatin ukhra bi ghairi ma takallamu awalan. Ini saya pulih yang ini ya. Prinsipnya di sini adalah tadi, id madarul falsafah alal qauli min haitsin wa min jihatin ma. Perkataan filsafat itu punya konteks dan sudut pandang tertentu. Saya ini X ya. Ini ketika diungkapkan oleh filsuf itu kadang diungkapkan di ilmu yang beragam, di disiplin misalnya disiplin Y, di disiplin Z ya. Padahal nih X
sama. Tapi ketika di sini artinya X1, XY, ketika di sini XZ. Ya, ini teori dasarnya semacam itu. Contohnya misalnya gini. Tadi kita ngomongin manusia. Manusia, ini contohnya manusia. Disiplinnya misalnya apa? Ekonomi. Ya, yang mendekat-dekat dengan kita aja. Disiplin keduanya misalnya politik. Masih ilmu sosial semua. Bagi orang ekonomi, ngelihat manusia itu, ngelihat kalian apa? Dari sudut pandang ekonomi itu ngelihatnya sebagai apa? Potensial yang menghasilkan. Angka. Ya kan? Apakah kalian bisa jadi produsen atau jadi konsumen? Nah, gitu kan? Ini pasar ini. Kan itu kan? Ekonom kayak gitu ngelihatnya. Oh, ini pasar ini. Gitu kan? Tapi coba, kalau kalian, kita semua dilihat oleh politisi apa? Kira-kira mereka ngelihat kalian apa? Lumbung suara. Lumbung suara. Ya kan? Ya kan? Bodoh loh, padahal orangnya itu juga. Ya kan? Ya, ini lumbung suara. Atau mungkin potensial jadi pemimpin. Ya kan? Gitu kan? Saya tadi kan kurang lebih kan kayak gitu. Oh, ini bisa jadi pemimpin. Saya gitu kan? Atau tadi, oh lumbung suara dan seterusnya. Padahal sama manusia juga. Tadi apa namanya? Ketika di awal tadi sebelum sudah saya jelaskan bahwa zaman dulu filsafat itu sama dengan ilmu pengetahuan. Filsafat itu mulai ilmu pengetahuan mulai berpisah dari filsafat itu abad ke-19. Zaman Auguste Comte, kemarin saya salahnya belum saya sebut adalah Auguste Comte. Ya, kalian suka nyebut itu positivism. Mulai zaman itu barulah ilmu-ilmu itu memecahkan diri. Sosiologi bisa, fisika bisa, kedokteran bisa. Dulunya semua filsafat. Makanya ini tadi misalnya ngomong ketika di sini sebut falasifah hukama, yang dimaksud adalah ilmuwan secara umum. Ya. Ketika dia membahas manusia di satu ilmu, padahal ngomongnya soal X ini, tetap ngomong soal X di ilmu yang lain, tapi sudah beda pengertiannya. Nah, itu ya. Walaisa dzalika bibadiin wala mustangkir. Itu bukan sesuatu yang bid'ah, ya biasa, ya kan? Biasa aja, tidak ditolak, ya. Membahas sesuatu di ilmu yang lain beda. Contohnya misalnya gini, yang kita kenal dengan baik lah. Sama-sama baca bahasa Arab, Al-Quran sebagai bahasa Arab. Kan bisa didekati dengan berbagai ilmu kan? Tajwid, ya kan? Kalau tajwid misalnya matnya nggak pas tuh, misalnya gitu kan. Wakofnya nggak pas tuh, misalnya gitu kan. Tapi mungkin juga dibahas secara nahwu sorof, ya kan? Wah, ini nahwu sorofnya ngaco nih. Ada loh beberapa ayat Al-Quran itu secara nahwu sorof nggak pas. Ada itu. Tapi kemudian diinterpretasikan lebih lanjut. Atau kemudian bisa dibaca juga secara balaghah, ya kan? Keindahan bahasanya. Misalnya iyyaka na'budu yang biasa kita ketahui kan itu kan. Kenapa kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa iyyakanya didahulukan? Nah, itu kan. Ayatnya itu juga. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibahas secara ilmu tajwid itu kan cuma apa misalnya iyyaka matobi'i misalnya kan. Na'budu harus na'budu harus ini ain itu bagi orang Indonesia susah loh ya kan. Ain itu kan biasanya kita na'budu enaknya hamzah kan. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu mat apa? Mat arid li sukun ya? Iya. Yang terakhir beneran. Iya. Kurang lebih. Iya kurang gitu kan ya. Nah, tapi kalau ditinjau dari ilmu balaghah kan berbeda lagi kan? Bahwa itu kok didahulukan. Kenapa itu, Mas? Lihat apa? Taksis. Taksis itu. Berarti hanya kamu satu-satunya yang kami sembah, hanya kamu satu-satunya yang kami mintai pertolongan. Nah, itu kan taksis ya. Arti only didahulukan itu ada itu sebagai contoh ya. Oke, itu artinya laisa bibadi'a wala mustangkir ya. Nah, ini tapi contohnya di sini adalah di logika dan di filsafat. Terus ala taro anna syakhsa al-wahida kasukrat Sokrates maksudnya. Oh. Kasukrat di masalah yang kunuda filan taktal johari min khaitu huwa insanun
wa tahtal kami min haitsu huwa dzu miqdarin wa tahtal kaifi min haitsu huwa abyadu aw fadilun aw ghairu dzalik wa fil mudhafi min haitsu huwa abun aw ibnun wa fil wad'i min haitsu huwa jalisun aw muttaqun wa kadzalika sa'iru ma asbahahu. Oke, ini contohnya adalah ala taro. Tidakkah kalian melihat anna syahsal wahid, bahwa satu orang kasukrot matalan, contohnya Sokrates, yakunu dakhilan tahtal jauhar, dia termasuk substansi min haitsu huwa insan, dari sudut dia sebagai manusia. Ya, ini saya hapus. Ini contohnya tadi, bahwa satu orang itu bisa punya banyak dimensi. Ya, Sokrates. Ini pembahasan kategori. Kategorinya Plato itu ada 10 ya. Iya, 10 atau 8? 8 ya. Aku kok lupa. Ya wes lah. Kita cari lagi. Nah, Sokrates itu adalah substansi. Sejauh dia dilihat sebagai manusia, ya kan? Saya nggak bawa bukunya sih. Jadi substansi, kemudian kualitas, kuantitas, ruang, waktu, ruang, waktu, posisi, relasi, apa lagi mas? Posisi, relasi, si cileneh opolah lali lah. Nah, wa tahtal kami, ya, Sokrates juga termasuk kuantitas. Ya, kuantitasnya berapa? Min haitsu huwa dzu miqdar. Dari sudut dia memiliki ukuran tertentu. Misalnya dia tingginya sekian meter, misalnya tingginya 170 cm misalnya ya. Artinya dia punya kuantitas tertentu. Wa tahtal kaifi, dan dia termasuk sesuatu yang berkualitas. Ya. Min haitsu huwa abyad au fadil au ghairu dzalik. Dari sudut dia itu orang yang putih, dia orang yang utama, misalnya dia ini orang putih, ya kan? Orang kulit putih, misalnya gitu. Wa fil mudhaf, dan dia termasuk dalam hubungan relasional. Min haitsu huwa ab, dari sudut dia itu seorang ayah, au ib, atau anak. Ya. Wa fil wad'i, dan dia berada pada suatu posisi tertentu, ya. Min haitsu huwa jalis, apakah dia duduk, au muttaqin. Nah, ini muttaqin itu saya artikan memotong saja. Karena mutkin salah satu artinya itu bidr. Tahu bidr nggak? Nggak usah diartikan. Iya, mungkin kalian cari deh nggak usah di kamus yang susah-susah. Kamus Munawir aja. Munawir itu mataka gitu. Kemudian pas yang dia jadi isim, mau cari gitu nanti sama dengan bidr. Aduh. Dan itu nggak usah diartikan. Maka di sini udah contohnya duduk aja. Matkin ini memotong. Wa kadzalika sa'iru ma asbahu, demikian juga hal-hal yang serupa dengan itu. Ini sebagai contoh tadi. Sokrates, satu entitas, satu substansi, itu bisa posisinya banyak. Dia manusia, dia punya tinggi 170 cm misalnya, dia putih, dia bisa anak, bisa duduk dan seterusnya. Kita semua kan ini posisi kan bisa ganti-ganti kan? Satu orang itu di posisi yang lain berubah. Saya di sini jadi pengajar, ya kan? Di rumah saya jadi ayah, bisa jadi suami, bisa jadi anak, ya, bisa jadi adik dan seterusnya. Bisa jadi warga biasa, ya. Bisa jadi kadang penjual, bisa jadi pembeli, ya kan? Tadi artinya satu entitas di beda konteks, beda sebutannya. Itu tadi sebagai contoh. Lanjut mas. Wal hakim. Fal hakimu Aristoteles haitsu ja'ala aulal jawahiri bitaqdimi wa tafdili ashkhasal jawahiri. Innama ja'ala dzalika sona'atal fi sina'atin mantiqi.
innama ja'ala dzalika fi sonaatil mantiki wa sonaatil Kiyani. Haitsu ra'a ahwalal mawjudati al-qaribati ilal mahsusi alladzi minhu yu'khadhu jami'ul mafhumati wa biha qawamul kulli al-mutasawwir. Oke, cukup situ dulu. Oke. Ini penjelasannya. Tadi argumennya, ya. Argumen siapa? Al-Farabi untuk menyanggah pendapat yang membedakan Plato dan Aristotle dalam hal substansi adalah dengan mengatakan pernyataan seseorang itu tentang sesuatu bisa jadi berbeda ketika sesuatu itu diungkapkan di konteks yang berbeda. Nah, teorinya gitu ya. Nah, ini kemudian dijelaskan. Kembali ke Aristotle. Fal hakimu Aristoteles, sungguhnya filsuf Aristotle, haitsu ja'ala aulal jawahir, ketika dia menetapkan, menjadikan substansi yang patut bitakdim wa tafdil untuk diutamakan dan diutamakan, ashosol jawahir, itu adalah yaitu apa namanya tadi substansi individual atau substansi singular. Innama ja'ala dzalika fi sinaatil mantiki wa sinaatil kiyan. Aristotle menyatakan mengunggulkan substansi singular itu fi sinaatil mantik, di logika, wa sinaatil kiyan, di fisika. Ya. Aristotle itu kan tadi substansi yang unggul apa? Ini filsuf ya. Filsuf. Saya kasih bagang dah. Substansi unggul ya. Ini apa? Konteks. Ya. Filsufnya tadi apa? Aristotle. Memang yang unggul apa tadi? Singular. Tapi konteksnya apa? Logika dan fisika. Ini ya. Haitsu ra'a, yang mana logika dan fisika itu memperhatikan ya, melindungi, memperhatikan ahwalal maujudat, kondisi hal-hal yang ada, al-qaribah ilal mahsus, yang dekat dengan indra, alladzi minhu, yang dari indra itu yu'khadhu jami'ul mafhumat, semua konsepsi itu diambil. Wabiha, dan dengan konsepsi itu qiwamul kulli al mutasawwir, universalitas yang terkonsepsi itu bisa berdiri tegak. Kenapa dia mengutamakan singularitas? Karena apa? Logika dan fisika itu memang memperhatikan hal-hal yang singular. Dari hal-hal yang singular itu bisa ditarik kesimpulan. Bisa apa namanya? Alladzi yu'khadhu jami'ul mafhumat. Konsepsi-konsepsi yang tentang pengertian-pengertian itu kan berangkatnya dari hal-hal yang singular. Tengu itu warnanya merah. Itu gitu kan? Kan ada tengu satu yang nemplok di Mas Ade. Tengu dua nemplok di Mas Faik. Kayak gitu kan? Kemudian kok warnanya merah? Kok nemploknya di ituan? Akhirnya muncullah konsepsi, bahwa yang namanya tengu itu tadi kan berada di rerumputan, warnanya merah, dan suka nempel di kelaminnya laki-laki. Itu kan? Tadi kan? Konsepsi itu berasal dari apa? Penemuan satu persatu. Ya kan? Maka karena Aristoteles ini dia adalah bapak logika dan juga perhatian terhadap hal-hal yang fisik, maka hal-hal yang singular jadi penting, utamanya di dua hal ini. Paham nggak sampai sini? Ya. Lanjut Mas. Wa ammal hakimu Aflatun fa innahu haitsu ja'ala aulal jawahiri bitaqdimi wa tafdili al kulliyat fa innahu innama ja'ala dzalika fi ma ba'da tabi'ati wa fi aqwilihi al ilahiyah
haitsu kana yura'i al-maujudati al-basitata al-baqiyata allati la tastakhilu wa la tudathiru. Oke. Amal Hakim Plato, ya. Adapun filsuf Plato, fa innahu haitsu ja'ala aulal jawahiri bit taqdim wa tafdil al-kulliyat, ketika dia menetapkan substansi yang patut untuk didahulukan dan diutamakan adalah universalia, ya. Plato itu universalia, ya, kulliyat. Kalau ini ashos, ya. Ya. Fa'innahu, bahwasanya Plato innama ja'ala dzalika, dia melakukan itu fima ba'dat tabi'ah. Dia membahas itu dia apa? Ma ba'dat tabi'ah, metafisika. Konteksnya di metafisika. Wa fi aqawilihi al-ilahiyah, dan di dalam pernyataan-pernyataannya yang teologis. Teologi. Ya. Haitsu kana yura'iya al-maujudat al-basithah al-baqiyah, yang mana ini tadi metafisika dan teologi itu memelihara, memperhatikan al-maujudat al-basithah al-baqiyah, entitas-entitas yang simpel dan abadi, allati la tastakhil, yang tidak berubah, wala tadathir, dan tidak musnah. Metafisika dan teologi itu kan urusannya dengan apa? Yang abstrak. Teologi terkait dengan Tuhan, gitu-gitu kan. Kan Tuhan kan nggak berubah. Yang abstrak itu tidak berubah. Karena fokusnya di metafisika dan teologi, maka ya tentu saja yang dibahas adalah universalia. Hal-hal yang kuliah. Sementara tadi Aristotle, kenapa dia fokusnya ke ashos, ke singularitas? Karena yang terutama diperhatikan adalah fisika sebenarnya. Logika bukan, kalaupun logika itu dasarnya dari fisika. Dari hal-hal yang dekat dengan indera, yang fisik, yang dari situ konsepsi-konsepsi dibangun. Jadi ini nih sifatnya induktif. Kalau Aristotle memang ada unsur induktifnya ini. Ini induktif nih. Ya. Karena induktif itu kan dari yang spesifik, yang singular menjadi hal-hal yang umum. Karena itu ya singular jadi penting. Ya kan? Sementara ini enggak, dia fokusnya kepada ide. Plato itu terkenal dengan gagasan soal ide, ya kan? Eidos. Misal, ya. Masal atau misal itu eidos. Apa sih itu istilahnya? Eidos, ya. Eidos. Karena Plato adalah seorang idealis, maka ya wajar kalau dia fokusnya pada universalia. Tapi ini tidak di semua pembicaraannya Plato kayak gitu maksudnya. Gitu ya. Lanjut. Falamma kana bainal maqsudaini farqun dhahirun wa bainal fariqaini baunun. Iya benar. Baunun ba'idun wa bainal mabkhuthi anhuma khilafun. Faqad sahha anna hadzaini ra'yaini minal hakimaini muttafiqani la khilafa bainahuma. Idzan al-ikhtilafu innama yakunu hasilan in hakama alal jauhari min jihatin wahidatin wa bil idofati ila maksudin wahidatin bi hukmaini mukhtalifaini. Falamma lam yakun dzalika kadzalika faqad ittadhaha anna ra'yayhima yajtami'ani ala hukmin wahidin fi taqdimil jawahiri wa tafdiliha. Falamma kana bainal maqsudaini farqun dhahirun. Ketika ada maksud dari Aristotle dan Plato ini berbeda. Aristotle maksudnya ingin bicara soal logika dan fisika, sementara Plato ingin berbicara tentang metafisika dan teologi, ya. Wa bainal fariqaini baunun ba'id, dan antara logika, fisika dengan metafisika dan teologi itu terdapat baunun ba'id, jarak yang jauh. Ya kan? Metafisika memang membahas hal-hal yang umum, sementara fisika utama membahas hal-hal yang spesifik, yang fisik. Ya. Wa bainal mabhuthi anhuma khilafun, dan yang dibahas oleh logika fisika di satu sisi dan metafisika dan teologi di sisi itu khilafun, pembahasannya beda. Faqad soha, maka jelas anna hadaini ra'yaini, bahwasanya pendapat dua orang ini
minal hakimaini, dari dua filsuf ini, muttafiqoni la khilafa bainahuma, selaras, tidak ada perbedaan antara keduanya. Ini sayangnya argumennya Plato kurang lengkap di sini. Menurut hemat saya kurang lengkap di sini. Dia cuma ini ngomong, Aristotle bahas ini, Plato bahas ini. Jadi nggak ada perbedaan dong. Di mananya? Nah, ini emang agak. Artinya ini memang ada hal yang, ada premis yang disembunyikan di sini. Ya. Kita lanjutin aja. Idan, jadi al-ikhtilaf, perbedaan, innama yakunu hasilan, itu bisa dihasilkan, bisa terjadi in hakama, apabila Plato dan Aristotle memutuskan alal jawahiri, terhadap substansi, min jihatin wahidatin, dari satu sudut saja, wabil idhofah ila maksudin wahidin, ditambah dengan maksud yang satu, bihukmaini muhtalifaini, dengan hukum yang berbeda. Oh, ini argumen di sini. Falamma lam yakun dalika kadalika, tapi nyatanya mereka tidak melakukan hal itu, faqad ittadoha, maka telah jelas, inna ra'yaihima, bahwa pendapat Plato dan Aristotle, yajtami'ani, bersatu ala hukmin wahidin, pada putusan yang satu, yaitu fi taqdimil jawahir, dalam hal mengutamakan substansi wa tafdiliha, dan mengunggulkannya. Ini mereka berbeda seandainya apa? Seandainya mereka berdua memutuskan substansi, ya, dari satu sudut saja, atau maksudnya misalnya kalau di logika dan fisika Aristotle, pendapatnya Aristotle terkait substansi berbeda, baru berbeda. Ya, misalnya gini, seandainya substansi, Aristotle dan Plato itu sama-sama melihat substansi, tapi dua-duanya pendapatnya beda. Seandainya nih, di semua tempat, dia misalnya menurut Plato substansi itu X, menurut Aristotle substansi itu Y. Nah, baru dua orang ini beda. Kenyataannya tidak. Kenyataannya apa? Mereka membahas substansi itu di dalam konteks yang berbeda, ya. Plato konteksnya itu metafisika dan teologi, sementara Aristotle konteksnya logika dan fisika. Dan itu ya tentu saja karena konteksnya berbeda, maka pembahasannya berbeda. Nah, titik temunya di mana? Intinya mereka sama-sama membahas substansi, gitu aja. Jadi gitu. Ini kesimpulannya memang kurang gitu, kurang gitu. Tapi ya jadinya ini ya itulah, minimal titik temunya mereka sama-sama ngomong substansi kan, gitu. Ya udah, mereka bedanya cuman karena Plato ngomong substansi di metafisika, sementara Aristotle ngomongnya substansi di logika dan fisika, ya memang beda. Tapi mereka yang penting ngomong substansi kan, titik, gitu. Gitu. Allah alam ishab. Oke, ada yang tanya, monggo? Saya tadi juga pas lagi nulis kasih catatan-catatan nih. Ini gimana nih? Nih, saya kasih beberapa catatan. Catatan pertama adalah tadi kitab yang disebut apa? Plato, Timaeus sama Politik Sogir. Itu Timaeus tentang apa? Tadi udah di awal saya udah sebut. Semesta, kosmologi. Politik Sogir tentang politik. Politik itu konkret atau abstrak? Konkret. Konkret dong. Semesta itu fisik loh. Tapi kenapa dia di sini kemudian Al-Farabi ngomongin metafisika teologi? Benar nggak? Ini loh, ini enggak. Ini kalau mau ngkritik Al-Farabi, kelemahan Al-Farabi dalam hal ini dia tidak memberi kutipan yang spesifik gitu. Barangkali mungkin di dua buku tadi Plato menulis hal-hal yang metafisik. Tapi kalau hanya memberikan judul doang kayak tadi, loh ini
Tema Hoyos itu tentang universal, tentang universe, tentang semesta. Nggak ngomongin tentang hal-hal iwal kayak gitu, ya kan? Politik, gitu. Kemudian tadi Aristotle buku yang disebut ada dua, apa? Makulat, Tak kategori dan kiasat. Iya. Dua-duanya tentang apa? Logika kan? Logika, organon. Ini apa? Fisikanya dari mana? Kebalik malahan Pak ya? Apa? Kebalik malahan ya? Iya. Al-Farabi tiba-tiba ngomong Sina Alkian itu maksudnya adalah fisika. Fisikanya dek ngendi Pak D, kan? Iya. Jadi ini memang salah satu kritikan saya untuk Al-Farabi dalam hal ini. Kutipannya kurang lengkap. Nah, ini kalau dia bikin skripsi harus revisi. Al-Farabi harus merevisi skripsinya. Iya, harus lengkap. Maksudmu yang mana nih? Tadi kan saya juga ini politika asogir apa nih gitu kan. Ayo cari gitu kan. Udah mati sayangnya dia Al-Farabinya. Iya. Sama itu, Pak. Apa ya? Tamsil dengan tamsil Sokrates itu loh. Iya. Saya nggak paham. Mentamsilkan Sokrates, sementara sebelumnya itu membangun jauharnya Aflatun dengan jauharnya Aristo. Itu relasinya dengan tamsilnya Sokrates itu gimana? Iya, lebih enakan contoh saya tadi ya. Iya. Lebih enak. Oke, saya paham. Tapi iya. kok mentamsilannya Sokrates Iya. malah justru ini lebih lebih menjelaskan gagasannya Aristo kan? Aristo apa Plato? Iya betul, Aristotle. Kan? Aristotle aja. Tidak menjelaskan tentang Platonya. Betul. Memang itu contohnya nggak asik. Di sini emang contohnya nggak asik. Nggak greget. Lebih enak sebenarnya contohnya seperti yang tadi. Jadi membahas manusia, ketika dibahas di ilmu X, dia akan sudut pandangnya bla 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 bla. Dibahas di ilmu Y, maka sudut pandangnya adalah bla 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 bla. Dan itu beda. Padahal yang dibahas manusia juga. Enak gitu. Tapi ini yang dicontohkan Sokrates. Sokrates itu dilihat secara kategori. Ini ilmu kategori, ilmunya Aristotle. Bahwa satu orang, satu substansi itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Tapi ya masih bisa masuk walaupun tipis, Mas. Tak masuknya emang tipis. Oh gitu. Masih masuk. Karena tadi yang dititik beratkan oleh dia adalah suatu substansi itu bisa dipandang dari berbagai sudut pandang. Tergantung konteksnya, gitu Mas. Contohnya tadi kan, Sokrates itu dia adalah anak, dia adalah bapak, dan seterusnya. Gitu. Contohnya masih masuk sih, masih masuk. Cuman ya tidak segamblang yang tadi saya jelaskan. Gimana? Mas? Soalnya secara di sini tahtal jauhar nihai suhuwa insan. Iya. Oke. Iya ya. Masuk ya. Iya. Masuk, Mas. Masuk. Wah, satu substansi seorang Sokrates itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Ya. Kayak gini. Kalau secara kilo kan sama aja, maksudnya gini. Mas Ade kalau datang ke mall dilihatnya sebagai apa? Pertama masuk. Sekarang nih, ketika ada COVID, berapa suhumu kan? Iya kan? Iya. Oh, orang ini suhunya 36,5. Oh, ini 37, nggak boleh masuk. Ya kan? Nggak dilihat dulu kantongmu berapa, Mas. Ya kan? Artinya kita waktu mau masuk mall dilihatnya bukan sebagai manusia, tapi sebagai tadi secara kuantitas kita suhu badan kita berapa, gitu Mas. Ya kan? Gitu. Maksudnya gitu. Artinya kita dilihat secara medis kayak gitu Mas. Tekanan darahnya berapa, tadi kan, dan seterusnya lah. Saya bukan dokter, ya kan? Macam itu. Tapi dilihat oleh sudut pandang yang lain beda. Gitu tadi. Ini sebagai contoh bahwa seorang manusia bisa dilihat secara kamiah, secara kuantitas. Gitu. 170. Misalnya kalau 170 misalnya dia mau jadi tentara, oh masuk misalnya gitu. Nah, misalnya gitu kan? Itu kan gitu kan?
kita mau daftar sesuatu kan gitu kan, tinggi badannya berapa, nah, itu sama. Artinya melihat manusia dari kamiah. Atau mungkin kadang dilihat dari sisi kualitas. Kualitasnya apa? Kayak saya ini apa namanya tadi diminta untuk merekomendasiin orang untuk bisa ke tokoh muda Islam untuk ke Australia. Syaratnya apa? Bahasa Inggrisnya harus bagus. Artinya itu nanti yang saya rekomendasikan itu harus bahasa Inggrisnya bagus. Nah, itu kan artinya melihat orang dari sisi apa? Bukan dia sebagai apanya gitu. Bukan relasi, oh dia teman gue. Iya, teman. Artinya tadi kan laisa laisa minal mudhaf. Bukan dia temanku. Oke, temanku ada banyak, tapi dia bisa bahasa Inggris nggak? Berarti dari apa? Min haits kaifiyah. Dari sudut kualitas. Itu sebagai contoh. Itu. Cukup ya? Alhamdulillah pas jam 10. Terima kasih. Minggu depan berarti ini ya setengah 9. Ya. Terima kasih atas atensinya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.